menyiramkan air mendidih ke mata si tua. Hanya untuk menguji apakah dia benar-benar buta. Melihat dia hanya mengedipkan mata. Tidak berteriak kesakitan. Barulah wanita itu setuju untuk berhenti. Namun dia masih merasa. Si tua itu terus menatapnya. Bahkan saat dia tidur. Semua merasa bahwa si kakek diam-diam mengintip mereka. Si kakek adalah tuan tanah besar di sini. Dulu buta selama puluhan tahun karena kecelakaan. Wanita itu adalah pelayan baru. Bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-harinya. Melihat ekspresi wajah si tua, pelayan selalu merasa dia pura-pura buta. Terutama saat waktu tidur larut malam. Dia selalu merasa ada yang memperhatikannya. Ini membuatnya sulit tidur sepanjang malam. Namun saat dia diam-diam mendekati pintu dan melihat keluar. Di luar pintu tidak ada siapa-siapa. Rumah tua ini seluas lebih dari 2000 meter persegi. Hanya dihuni oleh si tua dan pelayan tersebut. Pembantu selalu curiga bahwa kakek itu mengintipnya. Dia semakin merasa semakin aneh. Hanya merasa tidak nyaman dan geli di belakang. Dia berbalik perlahan. Menemukan lubang di belakang jendela yang ternyata digali. Lubang itu jelas hanya sebesar jari. Tidak mungkin terbentuk secara alami. Dan pada malam kedua, dia berbalik. Lubang berubah menjadi 2 lagi. Begitu terus tanpa henti. Lubang pun semakin banyak. Melihat dengan jelas bahwa dia pasti diintip. Harus segera mencari solusi. Dia menemui pastor di desa. Menceritakan tentang kakek yang mengintipnya. Namun sang pastor sama sekali tidak percaya. Karena kakek itu sudah buta puluhan tahun. Bagaimana mungkin orang buta mengintipnya? Meskipun begitu, lubang di jendela muncul lagi. Untuk menguji apakah kakek itu benar-benar buta. Pembantu mencari alasan. Menahan mata kakek. Lalu meneteskan air panas yang mendidih ke dalamnya. Siapa sangka kakek hanya merasa ada air masuk ke matanya. Tidak merasakan sakit sama sekali. Dia sengaja tidak memberikan makanan ke mulut kakek lagi. Kakek duduk dengan tatapan kosong di sana. Sepertinya dia tidak tahu apa-apa. Hati pelayan wanita yang tegang sedikit mereda. Namun, sehari berlalu lagi. Baru saja diperbaiki, jendela kembali memiliki lubang baru. Sejak saat itu, dia tidak berani tidur lagi. Seberkas cahaya menyinari dari lubang jendela. Menyinari bagian atas kepalanya. Dia merasa tatapan kakek pasti juga di sana. Menatapnya dengan tajam. Ketakutan yang tidak diketahui membuatnya hampir hancur. Hari itu dia masih menggosok mata kakek seperti biasa. Kemudian membantu kakek untuk berjalan-jalan di luar. Dia sengaja membawa kakek ke ujung jalan. Ingin melihat reaksi kakek. Hasilnya, kakek benar-benar berhenti. Lalu berbalik dan kembali berjalan. Pada hari berikutnya, lubang di jendela bertambah lagi. PRT. 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 Ekspresinya sangat panik. Dia mengeluarkan pisau kecil untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Membuka pintu dan melihat. Di luar tidak ada apa-apa. Pada pagi hari, pembantu mengganti baju tua itu. Saat dia membungkuk, sepertinya ada sesuatu yang jatuh dari saku. Menundukkan kepala dan melihat. Itu adalah pisau kecil yang dimasukkan ke dalam saku semalam. Dia takut bahwa orang tua itu sudah melihat adegan ini. Namun orang tua tetap berdiri di sana tanpa bergerak. Dia kemudian mengayunkan tangannya di depan wajah orang tua. Orang tua tetap tidak bereaksi. Melihat adegan ini. Namun pembantu malah tersenyum aneh. Orang tua itu seperti mayat hidup. Tidak bisa berbicara. Juga tidak bisa melihat jalan. Mungkin benar-benar berkat ingatan otot selama puluhan tahun. Kemudian berbalik dan kembali berjalan. Pembantu melihat adegan ini. Namun dia mengira itu hanya sandiwara. 2 malam berlalu. Sekali lagi, ada 2 lubang tambahan di jendela. Meskipun orang tua menunjukkan bahwa dia tidak bisa melihat jalan. Namun pelayan di belakangnya telah sepenuhnya tersegel. Dia tidak percaya orang ini tidak bisa melihat. Kalau begitu, bagaimana menjelaskan lubang di jendela? Pada hari ke-8, lubang sudah terlalu banyak dan menakutkan. Saat pelayan memandangi lubang dengan bengong, tiba-tiba ruangan gelap. Hanya satu sinar cahaya masuk. Pelayan mendekati jendela dan melihat. Kemudian mengikuti cahaya dan berbalik melihat. Dengan keheranan melihat pria tua muncul di tempat tidurnya. Dan sinar itu langsung menerangi matanya. Pelayan tidak berani percaya matanya. Dia terus-menerus mengingatkan dirinya bahwa ini hanyalah ilusi. Kemudian menutup dan membuka mata lagi. Ruangan kembali seperti semula. Saat itu dia kembali mendengar suara di pintu. Pelayan yang hampir gila tidak lagi tahan. Memutuskan untuk menghabisi pria tua bejat yang mengintainya. Dia membawa lampu ke depan pintu pria tua. Ingin melihat apakah pria tua itu sedang tidur di dalam. Namun di dalamnya terlalu gelap. Dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Dia mengetuk jendela dengan lembut menggunakan jari. Tapi masih terlalu gelap untuk melihat dengan jelas. Dia mengangkat lampu dan perlahan mendekat. Pria tua itu memang pura-pura. Mata pelayan tertusuk oleh pensil. Darah segar terus mengalir. Namun melihat pria buta ini yang mengintip, kemarahannya semakin memuncak di dalam hatinya. Pria tua itu menatapnya tanpa bergerak.
Dia perlahan mengangkat lampu minyak. Pria tua itu masih membungkukkan kepalanya. Sepertinya dia benar-benar buta lagi. Menghadapi nyala lampu minyak, matanya tidak berkedip. Keduanya saling menatap. Pria tua itu terjatuh ke lantai dengan suara terdengar. Pensil menusuk lehernya langsung. Bersama suara muntahan pria tua, pelayan itu menatap dengan tajam. Akhirnya saat itu, dia menunggu begitu lama. Pelayan itu diam-diam menutup pintu rapat, menyelamatkan pria tua itu dengan bersih. Saat dia melakukan langkah terakhir di dapur, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Ternyata itu adalah pastor sebelumnya. Di tengah malam, mengapa pastor tiba-tiba datang berkunjung? Tidak ada yang tahu. Dia melihat sekelilingnya. Dia tersenyum dengan aneh. Kemudian dia bertanya kepada pelayan apa yang terjadi dengan matanya. Pelayan sama sekali tidak menghiraukannya. Dia ingin bicara tentang sesuatu. Pendeta bertanya kepada lelaki tua itu apakah dia ada di rumah. Pelayan mengatakan bahwa dia sedang tidur. Ya, dia sedang tidur. Aku datang ke sini karena aku mengkhawatirkanmu. Selama ini Anda tidak pernah datang. Bolehkah saya masuk? Tentu, silakan masuk ke kamarku. Pelayan membawa pastor masuk ke rumah tua. Rumah tua itu sangat besar, dan ada 2 lantai di dalamnya. Gelap gulita, sepi. Sampai di depan pintu gadis itu, pastor tiba-tiba berkata, "Kamu sebaiknya segera pergi." Apa? Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi kapan saja. Tidak perlu. Aku baik-baik saja sekarang. Api kecurigaan sudah padam. Sekarang, cahaya penyelamatku akan menyala sekarang. Tetapi saat pelayan bersiap-siap untuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba menyadari, lubang-lubang yang tadinya ada di jendela semuanya hilang. Jendela saat ini dalam keadaan utuh. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Siapa sebenarnya yang mengintipnya? Apakah itu orang tua? Bukan. Kamu tunggu di sini. Tidak, jangan pergi. Jangan pergi, tinggal di sini. Apa yang terjadi, kan? Tidak. Jangan pergi dari sini. Jangan pergi dari sini. Pendeta. Siapa itu?